Selamat pagi anak-anak, kita berjumpa lagi di hari Jumat ini. Anak-anak kabarnya bagaimana? Semoga semua sehat-sehat ya. Ya, anak-anak kita akan belajar IPA. Sebelum kita ada dalam pembelajaran IPA, mari anak-anak siapkan hati, tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus pada kesempatan yang indah ini. Tuhan berikan anugerah yang tak terhingga bagi kami siswa kelas 6B yang sudah siap untuk menerima pelajaran ini. Apa yang kami alami ini kami syukuri Tuhan Yesus, karena semua ini adalah kasih dan anugerah-Mu. Kami akan siap belajar. Tuntun kami Tuhan, Roh-Mu yang kudus ada dalam pikiran kami, agar kami bisa berkonsentrasi untuk menerima pelajaran di pagi ini. Terima kasih Tuhan, kami dasari semua di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ya, anak-anak sekalian, kita masih berbicara tentang salah satu makhluk hidup dengan perkembangbiakannya, yaitu tentang tumbuhan. Kita sudah belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif atau secara dengan penyerbukan. Hari ini kita belajar tentang perkembangbiakan vegetatif. Kita lanjutkan materi yang kemarin. Kini kita tiba pada bagaimana atau apa keuntungan dan kelemahan dari perkembangbiakan vegetatif ini. Ada keuntungan vegetatif ini dan juga ada kelemahannya, yaitu keuntungannya dia lebih cepat berbuah, sedangkan kelemahannya perakarannya kurang kuat. Kita ulang, di dalam keuntungan perkembangbiakan vegetatif, satu lebih cepat berbuah, dua sifatnya sama dengan sifat induk atau sifat daripada tumbuhan asalnya. Dapat digabung sifat-sifat yang diinginkan, misalnya mangga besar dan manis. Yang berikut kelemahannya, perakarannya kurang baik. Karena itu kan ada cangkok, ada okulasi, ya. Jadi kita membuat lagi. Berikut, cara untuk perkembangbiakan lebih sulit karena dibutuhkan keahlian untuk mengembangbiakannya secara tepat. Berikutnya, waktu berubah menjadi pendek. Itu adalah kelemahan. Jadi perkembangbiakan ini anak-anak, vegetatif ini ada keuntungannya, ada kelemahannya, ya. Anak-anak, ada diagram Venn. Diagram Venn ini dibuat, baru-baru juga anak-anak sudah dapat diagram Venn dari mata pelajaran lain. Diagram Venn perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif ini. Generatif itu adanya peleburan sel kelamin. Perkembangbiakan itu ada sel kelamin jantan, serbuk sarinya, dan putik adalah sel kelamin betina. Jadi peleburan dari sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, benang sari dan kepala putik. Itu adalah generatif. Berikutnya, tumbuhan memiliki bunga. Calon individu baru berupa biji. Jadi itu generatif. Secara penyerbukan itu ada bunga dan biji itu. Nah, di vegetatif dia tidak ada peleburan sel kelamin. Tidak ada, ya. Yang berikut vegetatif ini dibantu oleh manusia. Jadi cangkok, okulasi, runduk, itu semua yang buat adalah manusia, dibuat pada tanaman tersebut. Yang berikut, individu baru berasal dari bagian tubuh induknya. Ya. Jadi itu adalah masing-masing perkembangbiakan generatif vegetatif. Persamaannya baik generatif maupun vegetatif sama-sama menghasilkan individu baru. Itu persamaan antara perkembangbiakan generatif dan vegetatif.
Sekarang anak-anak setelah perkembangan generatif, anak-anak sudah tahu apa itu generatif, apa itu vegetatif. Sekarang kita lihat, tumbuhan itu dia bermanfaat atau tidak bagi kita. Jelas anak-anak bilang, ibu paling bermanfaat, dia paling berguna. Dari pohon kasbi kita ambil daunnya untuk sayur-sayur, dari buahnya kita dapat makan buah. Yang bilang bikin kasbi rebus ya. Sekarang kita lihat manfaat tumbuhan bagi manusia. 1. Tumbuhan sebagai penghasil oksigen. Jadi dari tumbuhan itu kita menghasilkan oksigen dan juga dia mengurangi karbon dioksida. Oksigen itu udara yang kita hirup, ya. Yang berikut, tumbuhan itu dia sebagai produsen atau penghasil makanan. Guru ulang, tumbuhan itu dia sebagai produsen atau penghasil makanan. Tumbuhan itu juga dia sebagai penangkap zat pencemar dan limbah industri. Makanya kenapa di kota-kota besar itu, di tengah-tengah kota sekarang, kita melihat banyak ditanam pohon-pohonan supaya walaupun di tengah kota tidak hanya di atasnya ada bangunan-bangunan, pabrik-pabrik, tetapi harus ada tumbuh-tumbuhan sehingga di tengah kota sekarang terjadi penghijauan yang sangat bermanfaat bagi manusia. Nah, tumbuhan ini juga dia sebagai pelindung dari erosi dan abrasi. Erosi itu apa, anak-anak? Iya, erosi itu adalah pengikisan tanah oleh air. Ya, kalau kalian tinggal di gunung, papa tinggal tebang-tebang pohon, lama-lama tidak ada pohon di situ, air datang, air bawa itu tanah-tanah. Bisa-bisa kalian punya rumah juga hanyut karena tidak ada pohon, akar-akar pohon yang menahan tanah-tanah itu, sehingga pada waktu air datang, air membawa semua tanah-tanah itu. Jadi pentingnya pohon-pohonan itu ada. Jadi pohon kalau tidak ada bisa terjadi erosi, pengikisan tanah itu terkikis habis oleh air. Dan abrasi, selain erosi ada abrasi. Abrasi itu di pantai. Pinggir-pinggir pantai itu kalau pengikisan tanah oleh air laut itu, abrasi itu dia kalau kalian lihat kalau kalian ambil itu batu pasir di situ, lalu tidak ada penanaman pohon di situ, biasanya sekarang di sekitar pantai itu ditanam pohon-pohon supaya menahan arus air laut yang dia bisa menghantam pinggir-pinggir pantai, akhirnya tetap ada. Kalau pohon tidak ada maka terjadi abrasi, pengikisan tanah itu terjadi, maka kalau tidak dibangun tali-tali di pinggir pantai maka rumah-rumah penduduk di sekitar pantai itu bisa terhantam ombak. Yang berikut, tumbuhan juga dia sebagai tempat perkembangbiakan dan rumah bagi hewan. Itu adalah manfaat atau guna daripada tumbuhan bagi manusia. Anak-anak, sumber karbohidrat, protein, dan vitamin itu adalah sangat bermanfaat bagi tumbuhan. Kita sudah bahas sumber karbohidrat dan protein. Yang berikut ketiga adalah vitamin. Untuk pertumbuhan, untuk menjaga supaya sehat, kita harus memerlukan vitamin. Vitamin itu didapat dari sayuran, buah-buahan, misalnya bayam, kangkung, terong, tomat, pepaya, mangga. Jadi anak-anak jangan sampai bilang saya tidak suka makan sayur. Mulai dari sekarang anak-anak harus makan sayur yang itu berasal dari tumbuhan. Jadi tumbuhan itu sebagai sumber karbohidrat, sumber protein, dan sumber vitamin. Yang berikut anak-anak perhatikan gambar. Ketika banyak pohon-pohon yang rindang, biasanya anak-anak lihat di rumah-rumah yang di gunung-gunung, itu banyak pohon-pohon itu paling segar. Karena dari tumbuh-tumbuhan, dari pohon-pohon, dari udara yang segar, kita menghirup O2. Ya, jadi kita menghirup
nafas masuk melalui hidung itu namanya kita menghirup nafas, kita menghirup oksigen atau O2. Ketika kita menghembuskan nafas, kita mengeluarkan nafas, berarti kita mengeluarkan CO2 atau karbon dioksida. Ya. Jadi menghirup nafas kita menarik nafas, kita menghirup O2 atau oksigen, dan kita mengeluarkan nafas, kita kasih keluar, berarti kita mengeluarkan karbon dioksida atau C2 yang sangat bermanfaat bagi tumbuhan di dalam proses fotosintesis. Ya. Proses fotosintesis itu proses pembuatan zat hijau daun pada tumbuhan. Ya. Yang itu di pelajaran kelas 5. Jadi ketika kita mengeluarkan nafas, gas karbon dioksida itu dia diserap ulang oleh tumbuhan untuk membantu proses fotosintesis ini. Dan hasil fotosintesis dapat menghasilkan gas oksigen yang bermanfaat bagi kehidupan makhluk hidup. Apakah tumbuhan dia membutuhkan oksigen? Bukan hanya hewan dan manusia. Oh tidak, tumbuhan juga sangat memerlukan oksigen. Tumbuhan juga memerlukan oksigen. Semua makhluk hidup, baik manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan, semua memerlukan oksigen. Dan kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan ini harus bersyukur kepada Tuhan yang menciptakan kita sebagai makhluk hidup, karena kita bisa berkembang biak. Jadi sebagai makhluk hidup yang paling mulia, kita manusia jangan merusak alam. Jangan menebang pohon. Tumbuh-tumbuhan itu harus selalu ada. Kita sebagai manusia memiliki peran yang paling penting untuk melestarikan tumbuhan. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita di hari ini tentang perkembangbiakan vegetatif dalam keuntungan dan kelemahannya, dan juga bagaimana tumbuhan itu sangat penting atau bermanfaat bagi kita manusia. Bukan saja manusia, tetapi semua makhluk hidup. Perhatikan tugas, ada ibu berikan tugas 5 soal ini, anak-anak tulis soal. Ingat, paling banyak kerjakan soal tidak menulis nama. Ya, jangan anak-anak tulis nama di kertas soal itu, supaya ibu guru sebentar ambil soal, ibu guru ambil nilai, ibu guru tahu, oh ini siapa punya, ini Ayu punya, ini Camilo punya, ini Angel punya. Kalau tidak ada nama, ibu mau taruh bagaimana? Ya, jangan lupa tulis nama. Ya anak-anak, itu adalah pelajaran IPA pagi hari ini, 5 soal yang harus anak-anak kerjakan. Sampai di sini dulu anak-anak pembelajaran kita tentang mata pelajaran IPA. Sampai bertemu lagi, dan kalian akan bertemu dengan Ibu Ina dalam materi yang berikut, yaitu agama.